pergi ke kebun memetik tomat untuk dibuat masakan rumahan. Jawablah salam saya dengan semangat walaupun kita saling berjauhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza ARM HUM, terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk dapat presentasi, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, saya Tiara Ariza, pemateri 2 dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sejarah Melayu Islam di era kolonial. Menurut buku Sejarah Riau, karangan Mustar Lutfi dan kawan-kawan pada tahun 1977, Islam masuk ke tanah Melayu Riau beriringan dengan adanya hubungan berniaga Timur Tengah dengan kawasan Kampar pada abad ke-7. Hasbullah menulis, kehadiran Islam di Melayu merupakan pertanda dimulainya babak baru, karena agama ini dijadikan sebagai pelurus berbagai segi budaya Melayu yang dianggap bersalahan dengan agama Islam. Yang pertama kita akan membahas tentang kedaulatan Melayu Islam di Riau. Ada banyak sekali kedaulatan Melayu Islam di Riau, seperti Rantaunan Oso Kurang 20, Andikonan 44, Kerajaan Gunung Sahilan, Kerajaan Tambusai, Kerajaan Indragiri, Kerajaan Rambah, Kerajaan Punto Darussalam, Kerajaan Rokan 4 Koto, dan Kerajaan Siak Sri Indrapura, serta masih banyak lagi. Namun, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas 3 kerajaan saja. Yang pertama ada Kerajaan Rambah. Kerajaan Rambah ini didirikan di daerah Pasir Pengarayan, yaitu di negeri Rambah. Daerah ini masih termasuk ke dalam wilayah Kerajaan Tambusai. Raja pertama dari Kerajaan Rambah yaitu adalah Tengku Muda, di mana adalah saudara dari Sultan Tambusai sendiri. Yang kedua adalah Kerajaan Kepenuhan. Kerajaan Kepenuhan ini didirikan setelah Kerajaan Tambusai berkembang dengan pesat. Ibu negerinya adalah Kota Tengah. Dalam catatan tentang Kerajaan Tambusai disebutkan bahwa Kerajaan Kepenuhan berdiri ketika Tambusai dipimpin oleh Raja ke-7, Sultan Duli yang dipertuan tua. Yang ketiga ada Kunto Darussalam. Kerajaan ini berdiri setelah Kerajaan Tambusai. Pusat kekuasaannya terletak di Kota Lama. Kerajaan Kunto Darussalam merupakan pusat penyebaran agama Islam di Rokan. Untuk penjelasan kerajaan lainnya, bisa teman-teman lihat di PowerPoint saya. Yang kedua kita akan membahas tentang Riau yang menentang penjajah. Pertama, Riau yang melawan Portugis. Melayu Riau termasuk orang yang awal dalam menentang penjajah asing, dimulai dari perlawanan terhadap Portugis. Masyarakat Melayu yang dipimpin oleh Sultan Mahmud bersatu padu mengusir Portugis. Yang kedua, Riau melawan Belanda. Pada tahun 1759, Raja Mahmud di Siak yang didampingi oleh panglimanya Said Umar menyerang Guntung. Mereka berhasil merampas benteng Belanda yang kemudian mengusir bangsa asing tersebut dari benteng mereka. Pada waktu bersamaan, orang-orang Melayu Riau di kawasan Selat Malaka juga sibuk melawan Belanda di bawah pimpinan Raja Haji. Tapi akhirnya Raja Haji tewas dalam pertempuran tersebut. Cukup besar pula perjuangan Zainal Abidin di Rokan yang terus menggebur Belanda selama 3 tahun. Tetapi akhirnya ia ditangkap Belanda dan dibuang ke Sukamiskin. Hingga akhirnya ia dipenjara di Madiun dan meninggal dunia. Yang ketiga ada Riau melawan Inggris dan Jepang. Tercatat di sejarah, pertempuran melawan Inggris terjadi di Rokan, Bengkalis, Bukit Batu, dan Siak. Perlawanan terhadap Jepang, terutama di Enok, Indragiri Hilir, dan Rokan Hilir, dilakukan dengan berbagai cara. Tidak hanya dengan senjata, tapi juga dengan cara mogok kerja. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Sebelum menutup presentasi ini, saya akan membacakan sebuah pantun. Makan nasi uduk di atas papan, papan yang dipenuhi cinta dan kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga berkenan dan terima kasih. Untuk perwakilan kelompok yang ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.